A1A12442. Di sini saya akan menjelaskan laporan kelompok saya, yaitu ekonomi internasional kelompok keempat yang berjudul efektivitas strategi substitusi impor versus orientasi ekspor dalam pembangunan ekonomi berbasis SDA di Sulawesi Tenggara. Yang pertama yaitu ada paradoks pembangunan berbasis sumber daya alam, di mana dibagi menjadi dua. Yang pertama, modal awal sektor ekstraktif. Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kekayaan alam merupakan fondasi struktural utama bagi daerah berkembang. Berlimpahnya endapan mineral, khususnya sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara, secara historis selalu diadakan sebagai stimulator pertumbuhan yang cepat. Sumber utama penciptaan lapangan kerja baru serta penyumbangan terbesar bagi pundi-pundi pendapatan asli daerah guna memadani pembangunan wilayah secara mandiri. Kedua, risiko perangkap pertumbuhan semu, di mana eksploitasi ekstraktif yang tidak diiringi strategi industrialisasi matang berisiko menjebak daerah dalam lingkaran pertumbuhan semu. Wilayah menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, mengalami minimnya transfer teknologi ke masyarakat sekitar, serta terisolasi dari rantai penciptaan nilai tambahnya nyata akibat ketergantungan eksternal pada pengiriman bahan mentah tanpa pengolahan lanjutan. Selanjutnya ada hibridisasi kebijakan hilirisasi, konvergensi strategi hulu hilir, di mana sejak pelanggaran ekspor biji nikel mentah pada Januari 2020, Indonesia menempuh pendekatan unik yang memadukan proteksionisme hulu atau substitusi impor dan agresivitas hilir atau orientasi ekspor. Kebijakan ini memaksa pembangunan fasilitas peleburan atau smelter domestik guna memproduksi komoditas olahan bernilai tambah tinggi. Sulawesi Tenggara bertindak sebagai epicentrum nasional kebijakan ini dengan berdirinya kawasan industri strategis berskala raksasa di Morosi dan Pemala. Hasil olahan intermediat seperti ferronikel kini diekspor secara masif untuk memenuhi permintaan global akan baja nikarat dan ekosistem baterai kendaraan listrik dunia. Selanjutnya, kutukan sumber daya alam dan gejala Dutch Diaz, paradoks kelimpahan sumber daya. Teori kutukan sumber daya memaparkan kondisi di mana daerah dengan kelimpahan mineral justru mengalami perlambatan kualitas pembangunan. Mekanisme ini sering dipicu oleh gejala penyakit Belanda, di mana ekspansi agresif sektor ekstraktif menyerap seluruh faktor pada produksi, seperti lahan, modal, dan tenaga kerja dari sektor non-tambang tradisional. Sulawesi Tenggara, anomali ini terlihat dari penurunan kontribusi sektor pertanian dan perikanan sering melesatnya industri nikel. Akibat terjadi involusi ekonomi di pedesaan karena sebagian besar tenaga kerja agraris lokal belum memiliki keterampilan memadai untuk terserap secara produktif di dalam ekosistem manufaktur modern. Ada juga hambatan struktural substitusi impor. Substitusi impor dibagi menjadi dua. Yang pertama, struktur sumber daya manusia dan ketergantungan, yaitu pengembangan industri pengganti barang impor. Sulawesi Tenggara menghadapi hambatan serius pada sisi penawaran. Pasokan energi listrik yang belum stabil di wilayah pedesaan yang tinggi, biaya logistik antar pulau membuat ongkos produksi lokal menjadi mahal. Kesenjangan keahlian teknik modern di kalangan pemuda lokal memaksa industri mendatangkan tenaga ahli luar, memperpanjang ketergantungan dan rantai pasok eksternal. Kedua, kendala pembiayaan dan daya saing harga, yaitu hambatan yang diperparah oleh minimnya akses permodalan bagi UMKM manufaktur karena sektor ini dikategorikan berisiko tinggi oleh perbankan regional. Ditambah lagi ketiadaan industri hulu hasil mesin produksi memaksa ketergantungan impor teknologi. Akibatnya, produk manufaktur lokal selalu kalah saing harga dengan produk impor luar negeri yang diproduksi secara massal dan efisien. Kesenjangan potensi komoditas lokal, peluang substitusi yang terabaikan, yaitu wawancara penelitian berhasil mengidentifikasi adanya kesenjangan mencolok antara potensi alam Sulawesi Tenggara dan dengan pemanfaatan ekonominya. Sulawesi Tenggara secara geografis memiliki garis pantai yang sangat panjang dan produktivitas pertanian yang mumpuni. Namun, daerah ini tetap tergantung pada pasokan luar untuk kebutuhan hidup dasar masyarakat. Komoditas strategis seperti kedelai lokal memiliki produktivitas tinggi,
Namun minim perluasan lahan, produk garam industri belum dikelola modern, kebutuhan gula rafinasi manufaktur makanan dipenuhi murni lewat impor, dan industri pakan ternak berbasis jagung lokal belum tumbuh terintegrasi di tingkat daerah. Dualisme investasi dan enklave ekonomi, yaitu ada dua. Pertama, dominasi terisolasi modal asing atau PMA, di mana investasi penanaman modal asing atau PMA di Sulawesi Tenggara mengalir sangat deras, namun terpusat ekstrim di sektor pertambangan nikel dan pengolahan logam hulu. Karakteristik investasi ini bersifat padat modal dan menggunakan teknologi tinggi terintegrasi. Dampaknya, aktivitas raksasa ini cenderung membentuk enklave ekonomi, beroperasi secara eksklusif dan terisolasi tanpa ikatan ekonomi yang kuat dan pelaku usaha lokal. Kedua, keterbatasan peran pengusaha lokal atau PMDN. Sebaliknya, penanaman modal dalam negeri atau PMDN bergerak di sektor tersier berisiko rendah seperti jasa penunjang, logistik skala kecil, perdagangan, serta perikanan tradisional. Ketimpangan skala modal dan penguasaan teknologi ini menyulitkan terjadinya transfer pengetahuan yang optimal, sehingga keuntungan ekonomi skala besar yang dihasilkan dari eksploitasi alam sultra belum menetes secara proporsional kepada kesejahteraan rakyat daerah. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan. Yang pertama, ketimpangan sektor dan risiko ekstrem. Perekonomian Sulawesi Tenggara saat ini mengalami ketimpangan struktural yang berbahaya akibat dominasi absolut komoditas nikel di sektor ekspor. Kondisi ini melahirkan anomali di mana pertumbuhan ekonomi daerah tampak meleset tinggi namun rapuh karena sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Sementara sektor padat karya seperti pertanian tradisional terus mengalami involusi akibat devaluasi daya saing sektoral. Kedua, sifat komplementer kedua strategi, yaitu hasil analisis menyimpulkan bahwa strategi substitusi impor dan orientasi ekspor tidak boleh dipandang secara dikotomis murni. Keduanya bersifat saling melengkapi. Dalam pembangunan regional, hilirisasi berbasis ekspor berfungsi sebagai generator utama pertumbuhan pendapatan makro daerah, sedangkan strategi substitusi impor terarah pada komoditas pangan manufaktur lokal bertindak sebagai benteng pengaman ketahanan ekonomi rakyat. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.